Benar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pertemuan selanjutnya perilaku organisasi. Sekarang presentasi kelompoknya siapa? Via ya? Febi sama Rizka. Oh, Febi sama Rizka ya tadi. Ini yang mau share screen Febi atau Rizka? Rizka, Miss. Saya, Miss. Oke, saya jadikan co-host ya. Rizka. Tentang apa hari ini presentasinya Rizka? Teori motivasi. Oke, ya langsung aja pada kelompok 2 ya ini ya? 2 atau pertama? 2, Miss. Ya, kelompok 2 silakan. Izin share screen ya, Miss? Ya. Sudah muncul? Udah. Dibesarkan, Riz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss Susi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2. Saya Rizka Amalia dan rekan saya Febi Ismida Mayanti. Kami akan mempresentasikan tugas yang kedua mengenai teori motivasi. Pengertian teori. Yang pertama adalah teori Maslow. Teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya. Kemudian ada teori keadilan. Adam Smith telah mengembangkan teori ini. Ia mengemukakan bahwa dalam teori temuannya ini terdapat 4 komponen utama, yaitu outcome, input, equity, inequity, dan comparison person. Outcome berarti segala sesuatu yang menghasilkan. Selanjutnya ada teori harapan. Seperti namanya, teori ini dikembangkan berdasarkan harapan-harapan individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Sehingga individu yang memiliki harapan pasti akan bekerja keras. Yang terakhir ada teori motivasi prestasi. Teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh Hasibuan. Ia mengemukakan bahwa di dalam diri seseorang karyawan pastilah memiliki energi potensial-potensial. Selanjutnya, pengertian motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai apa yang diinginkannya. Selanjutnya ada teori kepuasan. Yang termasuk teori kepuasan adalah teori-teori yang meneliti faktor apa saja dalam diri individu yang menggerakkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku individu. Di antaranya ada beberapa teori kepuasan, yaitu yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang dimaksud dalam teori ini adalah ada 5 tingkat kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisiologis yang paling mendasar sampai kebutuhan tertinggi yaitu aktualisasi diri. Yang kedua ada teori X dan Y atau XY teori. Teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Ia mengatakan ada 2 tipe manusia, yaitu tipe X dan tipe Y. Tipe X adalah manusia yang tidak menyukai kerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Sebaliknya, tipe Y adalah manusia yang menyukai kerja, kreatif, berusaha bertanggung jawab, dan dapat bekerja tanpa perlu dipaksa. Yang ketiga adalah teori ERG. Pertama yang paling mendasar adalah kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan yang dipuaskan oleh faktor-faktor seperti makanan,
minuman, udara, upah, dan kondisi kerja. Kedua adalah relasi, yakni kebutuhan yang dipuaskan oleh hubungan sosial yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan atau growth, yaitu kebutuhan di mana individu merasa puas jika dapat memberikan kontribusi yang kreatif dan produktif. Yang keempat ada teori kebutuhan McGillen. McGillen berpendapat ada 3 kebutuhan yang dapat dipelajari, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan berkuasa, dan juga kebutuhan berfiliasi. Selanjutnya yang terakhir ada teori motivasi Huygens. Herzberg pada dasarnya mengasumsikan bahwa keputusan bukanlah konsep berdimensi satu. Diperlukan 2 variabel untuk menafsirkan kepuasan kerja secara tepat. Artinya, untuk mencapai motivasi optimum, dibutuhkan 2 kondisi intrinsik dan ekstrinsik yang sama-sama memuaskan. Selanjutnya ada teori proses. Yang pertama, teori harapan atau ekspektansi teori. Dalam teorinya, Viktor Fromm menyatakan bahwa orang memilih cara bertingkah laku tertentu berdasarkan harapan akan apa yang diperoleh dari setiap tindakannya. Semakin kuat harapannya, semakin tinggi motivasi untuk bertindak. Sebaliknya, semakin kecil harapannya, semakin menurun motivasi untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua ada teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Teori ini memusatkan pada proses penentuan sasaran diri mereka sendiri. Menurut Edwin Locke, penggagasannya manusia cenderung untuk menentukan sasaran dan berjuang keras untuk mencapainya. Selanjutnya ada teori penguatan atau reinforcement theory. Teori ini mengatakan bahwa tingkah laku dengan konsekuensi positif atau penghargaan cenderung akan diulang. Sebaliknya, tingkah laku dengan konsekuensi negatif atau hukuman cenderung akan tidak diulang. Yang terakhir ada teori keadilan atau equity theory. Teori ini mengatakan bahwa orang dimotivasi untuk diperlakukan secara adil. Bila ia merasa diperlakukan tidak adil, maka motivasinya akan menurun. Sebaliknya, jika merasa diperlakukan adil, maka motivasinya akan bertambah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu adalah tentang penerapan motivasi dalam organisasi. Penerapan motivasi dalam organisasi dapat menyelesaikan kendala-kendala perilaku dalam organisasi, yaitu dengan motivasi kita dapat membangun rasa percaya diri seseorang, membuat seseorang keluar dari rasa keterpurukannya dan perilaku negatif lainnya, menjadi suatu yang positif. Dan tentunya dengan dukungan dari orang-orang terdekat dalam organisasi, misalnya ketua, teman satu tim, atau yang lainnya. Dengan adanya motivasi, maka para karyawan akan lebih bersemangat lagi dalam bekerja untuk mencapai tujuannya, baik tujuan perusahaan maupun tujuan pribadinya. Dengan demikian, karyawan dapat bekerja dengan semangat dan bahagia. Selanjutnya, Rizka. Selanjutnya yaitu teori motivasi kontemporer. Mas Vincent itu mic-nya di-unmute dulu. Yaitu teori kebutuhan McGillen. Teori kebutuhan dikembangkan oleh David McGillen dan teman-temannya. Teori kebutuhan itu berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai yaitu yang pertama kebutuhan berprestasi, yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras, dan berhasil. Yang kedua yaitu kebutuhan berkuasa, yaitu kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga merupakan mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Yang ketiga yaitu kebutuhan berafiliasi,
yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Yang kedua yaitu teori evaluasi kognitif. Yaitu teori evaluasi kognitif itu berarti teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung dengan mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Teori evaluasi kognitif telah diteliti secara ekstensif dan ada banyak studi yang mendukungnya. Yang ketiga yaitu teori penentuan tujuan. Teori itu yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberitahu seseorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Yang keempat yaitu teori keadilan. Yang disebut teori keadilan itu ya adalah teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain. Dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Yang selanjutnya yaitu teori harapan. Teori harapan yaitu kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Selanjutnya, adalah fungsi dan tujuan motivasi. Yang pertama yaitu menentukan arah langkah. Motivasi akan dapat menuntun seseorang dalam menentukan langkah dalam hidup, baik seperti cita-cita yang akan dicapai, seperti antara lain itu ada lagi prestasi yang akan didapatkan maupun segala hal yang diinginkan. Yang kedua yaitu menentukan keputusan tindakan. Saat menjalani kehidupan, tentu akan banyak tindakan-tindakan yang diambil, baik yang berisiko kecil maupun yang besar. Tujuan dan motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang diambil. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatannya. Melalui motivasi, seseorang dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Artinya, seseorang akan mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil baik ke depannya dan mampu membuat dengan resiko paling kecil. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya, adakah yang mau bertanya, teman-teman atau Miss Susi? Ya, teman-temannya silakan kalau ada pertanyaan. Temannya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Udah jelas semua berarti? Izin bertanya, Miss. Ya, ya. Kebutuhan, apa yang dimaksud dengan kebutuhan berfiliasi di dalam teori McClellan? Tadi kan di teori McClellan kan ada 3 kebutuhan. Nah, salah satunya kan kebutuhan berfiliasi. Nah, itu apa? Ya. Contohnya seperti apa? Oke. Terima kasih. Ya, yang lain sambil nunggu. Yang lain ada yang tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada langsung dijawab, Rizka atau Febi. Tadi pertanyaannya tentang kebutuhan dari filiasi ya, siapa kuliah? Iya, Feb. Kalau kebutuhan berafiliasi itu keinginan individu untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Jadi itu semisal di lingkup
pekerjaan ataupun organisasi, jadi kayak menimbulkan satu sama lain gitu loh. Saling berkomunikasi agar menjalin hubungan yang baik dan ramah, untuk tujuannya itu kerjanya biar apa ya, biar lancar sih. Kalau semisal nggak berhubungan satu sama lain ataupun cuek gitu kan, nanti efeknya ke pekerjaannya jadi kurang efektif sih. Kalau menurut saya gitu. Mungkin ada tambahan dari Rizka. Udah cukup, Bel. Oke, terima kasih Kak Feby dan Rizka. Sama-sama. Yang lain? Ada yang lain? Yang lain paham semua? Paham ya? Ilmunya mudah, kalian praktek sendiri. Walaupun pada kenyataannya praktek itu kalian tahu teorinya, tapi prakteknya melenceng dari teorinya. Nah, itulah manusia gitu ya. Jadi saya sampaikan dari awal, kalau memang perilaku keorganisasian itu nggak ada yang susah kalau kita mau belajar bahasa gitu. Semua teori itu sudah kita pahami. Kalau kita lihat, kita baca bukunya itu semua bisa kita pelajari karena itu berhubungan langsung dengan diri kita. Nah, untuk tema pada hari ini ada tentang motivasi. Tadi sudah diterangkan Rizka sama Feby, motivasi itu apa sih ini. Kalian mungkin sudah tahu dan sudah ngelotok bahasanya ya. Apa itu motivasi, itu seperti apa, cara memotivasi diri itu seperti apa. Cuma kok susah ya Miss prakteknya ya. Nah, itu yang PR kalian. Jadi harapannya kalian sudah mengetahui teorinya ya dipraktekkan memang. Jangan terus hanya teorinya dilihat aja, udah selesai kuliah, selesai. Jangan. Tapi harapan saya itu dipahami, oh baca harus seperti ini ya. Dalam berorganisasi harus seperti ini ya. Gitu. Jadi motivasi tadi sudah dijelaskan juga dengan lengkap. Motivasi tentang apa, cara kenapa kita perlu memotivasi dalam hal kebutuhan. Kalau kita, biasanya seusia kalian ya, kalian mau beli tas, tapi nggak dikasih orang tua uang, pasti kalian punya motivasi untuk menabung, bener nggak? Bobi corone nabung seperti itu. Jadi itu kalian merasa memotivasi karena kalian butuh sesuatu. Begitu juga Bapak Ibu kalian. Besok saya harus masak apa? Anak-anak saya mau makan apa? Di saat malamnya itu, apalagi yang tidak punya pekerjaan tetap ya, mikir, udah besok saya harus bagaimana ini, keluarga saya makan apa. Akhirnya Bapak Ibu kalian berpikir bagaimana besok saya dapat kerja, terus dapat uang buat beli beras. Itu motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi makanya motivasi itu sangat kompleks ya dalam kalian ingin mempraktekannya. Kalian delalan yang kampus enek sing disukai atau ada pacarnya, pasti kalian berangkat kuliah tuh semangat terus, bener nggak? Sesuk mangkat terus babane wae nek wis balik pengen mangkat terus. Seperti itu pastinya, karena kalian punya motivasi itu. Nah, coba motivasi itu diterapkan dalam hal yang positif, yang memang menunjang kalian untuk menjadi lebih baik. Saya mau belajar. Motivasi apa sih? Kenapa kok saya mau belajar? Ya saya biar tidak dapat nilai jelek, karena dapat nilai jelek pasti suruh mengulang. Saya pengennya lulus tepat waktu. Motivasi saya apa? Pengen lulus tepat waktu. Itu. Jadi yang pasti motivasi itu diarahkan untuk motivasi yang hal positif, jangan sampai ke hal yang negatif seperti itu. Terus apa namanya pertanyaan tadi si Ulia, yaitu kita butuh komunikasi dengan lingkungan sekitar karena manusia kan tidak bisa lepas dari kehidupan sosial. Tadi itu afiliasi. Kita butuh teman, kita butuh tim kerja. Kalau kalian tetap ego, bahasanya kalian kerja ini di satu tempat, kalian anak baru. Kalian cuma diem aja, nggak mencoba ngobrol dengan yang lain, nggak mencoba beradaptasi dengan ya kalian akan bahasanya sengsara sendiri ya. Jadi kalian saat nanti kerjaannya belum selesai, teman kalian akan melihat aja.
ya urusannya dia belum selesai ditinggal seperti itu. Tapi kalau coba kalian bekerja sama, ngobrol sama teman-teman sekitar, ngobrol tentang apapun itu, pastinya kalian membangun sebuah kerjasama, membangun sebuah iklim organisasi yang baik. Apabila kalian butuh bantuan, pasti akan dibantu. Itu. Jadi untuk kebutuhan afiliasi itu sangat penting buat diri sendiri, buat pribadi ya, karena kita butuh yang namanya bersosial. Bentar ya. Maaf ya, ada iklan lewat. Jadi seperti itu, motivasi yang pasti kalian coba motivasinya dibangkitkan lagi. Kalian sudah semester 5, kembali lagi. Kalian bukan lagi anak kecil, kalian nanti menghadapi yang namanya dunia kerja. Jadi harapan saya yaitu motivasi kedewasaannya ditambah lagi. Dalam berorganisasi itu bagaimana sih saya menempatkan diri saya
job desk saya apa sih, dan itu benar-benar harus dilaksanakan, jangan asal gerombol-gerombol, bercanda dan sebagainya. Jadi minta tolong motivasi untuk menjadi lebih dewasanya itu ditambah, karena kalian sebentar lagi akan lulus. Jadi kalian akan memasuki dunia kerja, bukan lagi kalian disebut sebagai anak remaja, tapi sudah dewasa karena lulus S1 seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi? Cukup ya, gampang toh teori ini toh, tapi prakteknya sih susah. Yang pasti kalau motivasi kalian mulai ngelokro, ingat tujuan kalian apa sih untuk kuliah itu apa? Terus visi kalian mau kuliah itu apa? Cita-cita kalian apa? Jadi nanti insya Allah apa istilahnya motivasi yang kayaknya mulai meredup itu akan bangkit lagi. Jadi boleh kok yang namanya kadang orang capek, kadang motivasinya ngelokro itu boleh, maksudnya ngelokro ini dari luar Jawa apa ya bahasa ngelokro ya. Motivasinya mulai surut tuh boleh, tapi sih kayaknya sinyal saya ini yang kayak jadi kadang putus-putus. Gitu ya, jadi harapan saya selalu menyampaikan kepada kalian, motivasi itu boleh ada pasang surutnya, tapi itu cukup beberapa saat aja langsung bangkitkan lagi motivasi kalian. Jadi yang bisa memotivasi diri kalian sendiri adalah diri kalian sendiri, bukan pacar kalian, bukan orang tua kalian. Pacar itu hanya memotivasi sesaat, orang tua itu hanya memotivasi sesaat. Selanjutnya itu semuanya ada di kalian. Itu ya. Oke, jadi semester 5 yaitu minta tolong motivasinya untuk menjadi lebih rajin, lebih dewasa, lebih memahami lingkungan sekitar itu ditambah itu ya. Oke, apabila sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Ini yang nggak masuk siapa? Bentar ya, nggak masuk siapa? Siapa yang nggak masuk? Nur Hidayat, Miss. Oh, lah Dayat ngompor sama Bu iki. Cuma Dayat aja ya. Seharusnya kan 19 sama Miss Susi. Ini 17 ada 2 berarti yang nggak masuk. Sama Dimas, Miss. Dimas, Miss. Dayat sama Dimas, Miss. Dimas kok nggak pernah masuk, kenapa ini? Ini Kurang pertemuan tahu, kelima Miss. ya kita ya? Iya, Miss. Iya, Miss. Ya, Miss. Dayat, suaranya siapa yang kecil? Iya, Miss. Mukaromah, Miss itu, Miss. Jelas. Nopo sok-sok suaranya gawe imut ini. Fitra, ini Dimas kenapa kok beberapa kali sudah nggak masuk ini? Kurang tahu, Miss. Kayaknya pertemuan kemarin masuk deh. So, ya, berarti baru ini yang nggak masuk ya? Iya. Oke, disampaikan harus masuk ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti saya share di e-learning, absen di e-learning, tapi setelah saya upload itu ya video ini ya. Nanti saya info di grup silakan absen di e-learning ya. Tapi saya juga tetap absen manual. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kelompok selanjutnya nanti disiapkan ya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Miss. Selamat siang. Selamat Iya. beraktivitas. Iya. Miss. Iya.